Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang putih yang ternoda, aroma susu dan dosa Ibu Sarti. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Warung susu Ibu Sarti. Pagi di kampung Karangjati selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan aroma tanah basah sehabis embun. Di ujung gang kecil yang sempit, berdiri sebuah warung sederhana beratap seng, dengan papan kayu bertuliskan susu murni Ibu Sarti, hangat segar setiap hari. Setiap pagi, warung itu ramai. Anak-anak sekolah datang membawa gelas plastik, ibu-ibu membeli susu botolan untuk keluarga, dan bapak-bapak berhenti sejenak di perjalanan kerja untuk sekadar meneguk susu hangat sebelum berangkat ke sawah. "Bu, segelas susu coklat, ya?" teriak seorang bocah laki-laki. "Sebentar, ya, Dimas," jawab Sarti sambil tersenyum, tangannya lincah menuangkan susu dari panci besar ke gelas. Uap putih mengepul, memenuhi udara dengan aroma lembut. Sarti dikenal sebagai sosok ramah dan pekerja keras. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja, ia menjadi satu-satunya penopang hidup bagi putri kecilnya, Rini, yang baru duduk di bangku SMP. Warung susu itulah sumber nafkah mereka. Namun belakangan, keuntungan makin menipis. Harga susu murni dari peternak naik drastis, sementara pembeli menuntut harga tetap murah. Sarti menghitung uang receh di kotak kayu kecil setelah pelanggan terakhir pulang. 28.000, cuma segini, gumamnya lemah. Ia menatap tumpukan tagihan di pojok meja, listrik, utang warung, dan biaya buku sekolah Rini yang belum terbayar. Dari dapur terdengar suara sendok dan piring. Rini sedang mencuci alat-alat minum. "Bu, nanti aku bantu jualan lagi, ya. Besok aku pulang sekolah lebih cepat," katanya sambil tersenyum polos. Sarti membalas senyum itu, tapi dalam hatinya ada rasa sesak. Ia ingin Rini belajar dengan tenang, bukan ikut menanggung beban hidup. Malamnya, Sarti duduk di teras rumah yang remang. Lampu bohlam menggantung lemah, nyaris padam. Ia menatap langit gelap, lalu berbisik, "Ya Tuhan, sampai kapan aku bisa bertahan begini?" Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan rasa cemas yang tak bisa ia hindari. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, keputusan kecil yang akan ia buat akan mengubah seluruh hidupnya. Uang yang tak cukup. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Sarti menenteng ember susu dari rumah tetangga yang memiliki sapi perah. Harga susu murni kini naik 2 kali lipat. Ia menatap dompet lusuhnya, uangnya hampir habis. "Bu Sarti, kalau mau tetap harga lama, saya gak bisa kasih banyak ya," kata Pak Jono, sang peternak. Sarti mengangguk lesu. "Iya, Pak. Saya ambil setengah saja, ya." Ia tahu setengah itu tak akan cukup untuk memenuhi pesanan pelanggan yang makin banyak. Tapi apalah daya, ia tak punya pilihan lain. Di rumah, Rini sudah menyiapkan gelas-gelas dan panci besar di atas kompor. "Bu, susu dari Pak Jono mana?" "Ini, Nak." Rini menuangkan susu itu dengan hati-hati. Sarti memperhatikan jumlahnya, lalu menatap panci lain yang kosong. Jika dijual seperti biasa, hasilnya tak cukup untuk makan besok. Ia menggigit bibir, pikirannya mulai dipenuhi rasa khawatir. Sore menjelang. Setelah pembeli terakhir pergi,
Sarti duduk lemas di kursi bambu. Ia menghitung hasil penjualan hari itu. Rp45.000. Padahal besok ia harus bayar seragam baru Rini yang harganya Rp150.000. Di meja, tergeletak foto almarhum suaminya mengenakan seragam sopir truk. Sarti mengusap debu di bingkainya. "Pak, aku sudah berusaha. Tapi semuanya makin susah sekarang," bisiknya lirih. Matanya panas, tapi ia tahan air mata itu. Ia tak mau Rini melihat ibunya lemah. Malam itu, saat Rini tertidur, Sarti duduk di dapur dengan cahaya lampu minyak. Ember susu yang tersisa tampak putih berkilau di bawah cahaya kuning redup. "Kalau aku tambahkan sedikit air, cuma sedikit saja, mungkin tak akan ketahuan," pikirnya pelan. Tangannya gemetar memegang gayung. Ia berhenti sejenak, lalu menarik napas panjang. Namun kemudian ia letakkan gayung itu kembali. "Tidak, aku tidak boleh begitu," katanya pada dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, mencoba tidur dengan hati yang gelisah. Tapi pikiran tentang uang, utang, dan sekolah Rini terus menghantuinya hingga subuh menjelang. Ia belum tahu bahwa besok godaan yang sama akan datang lagi, dan kali ini mungkin ia tak akan sekuat malam ini. Campuran pertama. Pagi itu, langit mendung. Embun belum kering di dedaunan ketika Sarti menatap panci susu di depannya. Isinya hanya setengah penuh, sementara pesanan hari itu 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Rini masih bersiap berangkat sekolah. Ia menyisir rambut sambil bersenandung kecil, tak menyadari ibunya sedang menatap ember air di pojok dapur dengan pandangan bimbang. "Kalau cuma sedikit, mungkin tak apa," bisik Sarti pada dirinya sendiri. Suara hati kecilnya menolak, tapi logika dan kebutuhan hidup menekannya. Uang belanja makin menipis, dan hari ini ia harus membayar buku pelajaran Rini. Dengan tangan bergetar, Sarti menuang segayung air hangat ke dalam panci susu. Pluk, suara air itu terdengar jelas, seolah menegaskan sebuah keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia lalu mengambil tepung jagung, sedikit saja, untuk membuat susu lebih kental. Ia aduk perlahan, hingga warnanya tampak sama seperti biasa. "Tak akan ada yang tahu, rasanya juga tetap sama," katanya pelan, seolah meyakinkan diri sendiri. Beberapa menit kemudian, warung susu miliknya kembali ramai. Anak-anak datang membawa gelas dan botol. "Bu, susu putih 1. Coklat 2, Bu." Sarti melayani mereka sambil tersenyum, senyum yang terasa berbeda kali ini. Ada rasa lega bercampur takut. Dan benar saja, tak ada yang curiga. Semua memuji. "Enak, Bu." Sama kayak biasanya. Ia hanya mengangguk, tapi hatinya berdebar cepat. Ia tahu itu salah, tapi juga tahu ia bisa menutupi semuanya untuk sekarang. Siang harinya, saat menghitung hasil jualan, wajahnya sumringah. "Alhamdulillah," katanya pelan. Ia berhasil membayar buku sekolah Rini hari itu juga. Namun malamnya, saat Rini sudah tidur, Sarti duduk di teras sambil menatap bulan. Dalam keheningan, muncul bisikan dari hatinya sendiri. Kalau hari ini berhasil, apa salahnya kalau besok sedikit lagi? Dan begitu, kebohongan kecil itu mulai tumbuh. Tanpa ia sadari, hari itu adalah awal dari bencana yang akan menjeratnya perlahan-lahan. Pelanggan bertambah. Sejak pagi buta, warung susu Ibu Sarti kembali dipenuhi pelanggan. Bahkan sebelum pintu dibuka, sudah ada 2 orang ibu menunggu di depan. "Bu Sarti, saya pesan 2 botol ya, buat anak-anak di rumah."
Katanya susunya bikin tidur nyenyak, ucap salah satu ibu dengan antusias. Boleh, Bu. Tunggu sebentar ya, jawab Sarti sambil tersenyum ramah, padahal matanya menatap panci yang mulai kosong. Dalam sebulan terakhir, penjualan susunya naik drastis. Dari yang dulu hanya cukup untuk makan sehari, kini ia bisa menabung sedikit. Tapi untuk memenuhi pesanan yang terus bertambah, Sarti mulai mencampur susu lebih banyak dari sebelumnya. Air hangat, tepung, dan sedikit susu kental manis, campuran rahasianya kini jadi kebiasaan harian. Yang penting tidak bikin sakit, kan? Gumamnya setiap kali rasa bersalah datang. Setiap hari, suara ketukan gelas dan tawa pembeli memenuhi halaman rumahnya. Ia bahkan sempat berpikir membuka cabang kecil di pasar. Suatu sore, seorang pemilik warung di pasar, Guru Kiem, datang menawarkan kerjasama. Sarti, kamu mau kirim susu ke warung saya? Banyak yang cari susu segar, tapi saya gak sempat bikin. Sarti terkejut. Saya kirim susu ke pasar? Waduh, apa saya sanggup, Bu? Ah, gampang itu. Kamu cuma sediain, nanti saya bantu jual. Kamu pasti untung besar. Malam itu, Sarti menghitung uang di tangannya. Jumlahnya lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Rini pasti senang kalau tahu uang kita cukup buat bayar semua biaya sekolah, katanya pelan. Namun di balik rasa senangnya, muncul bayangan samar di benaknya, wajah Rini yang polos, dan kata-kata yang pernah diucapkannya dulu. Bu, jangan curang ya, meskipun cuma sedikit. Sarti menutup matanya. Hatinya mulai terasa berat. Tapi ia kembali beralasan pada dirinya sendiri. Aku tidak menipu siapa-siapa. Aku cuma menyesuaikan keadaan. Kalau tidak begini, aku dan anakku mau makan apa? Keesokan paginya, ia bangun lebih awal, menyiapkan 2 ember susu. Tangannya kini sudah terbiasa menakar campuran tanpa ragu. Ia menatap cairan putih itu, tampak bersih dan indah di bawah cahaya pagi, seindah kebohongan yang mulai ia anggap sebagai kebenaran. Dan dari kejauhan, suara Rini memanggil dari dalam rumah. Bu, sarapannya dingin tuh. Sarti tersenyum kecil. Iya, Nak. Ibu sebentar lagi. Ia tahu, senyum itu tak sepenuhnya jujur lagi. Rini menyadari. Sore itu, hujan turun pelan. Rini pulang lebih cepat dari sekolah karena guru-guru mengadakan rapat. Ia berlari kecil melewati jalan becek, menenteng tasnya yang mulai basah. Sesampainya di rumah, ia memanggil ibunya. Bu, aku pulang. Tak ada jawaban. Suara dari dapur terdengar samar, bunyi sendok beradu dengan ember logam. Rini melangkah pelan, lalu berhenti di depan pintu dapur yang sedikit terbuka. Dari celahnya, ia melihat ibunya menuang sesuatu ke panci besar berisi susu putih. Bukan susu, tapi air hangat dari teko, lalu sendok besar tepung jagung yang diaduk cepat agar tak menggumpal. Mata Rini membulat. Bu, ibu ngapain? Tanyanya tiba-tiba. Sarti terkejut. Gayung di tangannya hampir terjatuh. Ia menoleh cepat, wajahnya pucat. Rini, kamu sudah pulang? Ibu cuma menambah air sedikit, biar susunya cukup untuk semua pembeli. Rini terdiam. Ia memandangi panci besar itu, lalu menatap ibunya dengan bingung. Tapi, Bu, itu berarti susunya gak murni lagi, kan? Sarti tak bisa menjawab. Tangannya menggenggam gayung erat-erat, seolah takut kenyataan itu diambil darinya. Ibu gak mau bohong, lanjut Rini pelan,
Tapi ini bukan jujur juga. Sarti mendesah, lalu duduk di bangku dapur. Nak, kamu tahu kan, kita ini susah. Kalau ibu gak begini, kita gak bisa makan, kamu gak bisa bayar sekolah. Ibu cuma mau bertahan. Rini menggigit bibir, menahan air mata. Tapi, Bu, ayah dulu selalu bilang, lebih baik susah tapi jujur, daripada enak tapi salah. Ucapan itu membuat Sarti terdiam lama. Hujan di luar makin deras, seolah menegaskan kata-kata anaknya. Malam itu, suasana rumah hening. Rini makan tanpa banyak bicara, sedangkan Sarti hanya memandangi piringnya. Setelah makan, Rini masuk kamar tanpa pamit. Sarti duduk di ruang tamu sendirian, menatap panci susu yang masih tersisa di dapur. Uapnya perlahan hilang, meninggalkan aroma manis yang kini terasa getir. Ia memejamkan mata. Dalam hati, ia tahu anaknya benar. Tapi saat melihat dompetnya yang kosong, keyakinannya mulai goyah lagi. Besok terakhir, bisiknya pada diri sendiri. Besok ibu janji berhenti. Namun seperti yang sering terjadi dalam hidup, janji yang dibuat saat hati lemah jarang bisa ditepati. Suara dari pasar. Pagi itu, langit mendung dan udara terasa berat. Sarti membuka warungnya seperti biasa, tapi entah kenapa, suasananya terasa berbeda. Tak ada tawa anak-anak yang biasanya berebut di depan pintu. Hanya beberapa orang yang datang dengan langkah ragu. Bu Sarti, saya mau ngomong, kata Bu Rukiem, pemilik warung di pasar yang biasa memesan susu darinya. Wajahnya tampak tegang. Ada apa, Bu? Tanya Sarti, mencoba tersenyum. Bu Rukiem menarik napas panjang. Tadi pagi, anak pembeli saya muntah-muntah. Katanya setelah minum susu dari warung saya, yang dari ibu. Sarti tertegun. Muntah? Mungkin anaknya masuk angin, Bu. Tadinya saya juga pikir begitu. Tapi ada 2 anak lagi yang sakit. Dokter bilang mereka keracunan makanan ringan. Saya gak tahu harus bilang apa, tapi orang-orang mulai ngomongin susu ibu. Kata-kata itu menusuk hati Sarti seperti pisau dingin. Ia berusaha tertawa kecil. Ah, Bu, mungkin cuma kebetulan. Susu saya bersih, saya selalu rebus sampai mendidih. Tapi nada suaranya goyah, dan tangan yang memegang panci bergetar halus. Setelah Bu Rukiem pergi, Sarti duduk diam di kursi bambu. Suara pembeli lain terdengar di kejauhan, berbisik-bisik. Katanya susu ibu Sarti gak murni. Iya, anaknya Bu Weni juga mencret semalam. Kalau benar, bahaya itu. Bisikan itu seperti arus deras yang menyeretnya ke dalam rasa takut. Rini yang baru pulang dari sekolah melihat ibunya murung. Bu, kenapa? Sarti memaksa tersenyum. Gak apa-apa, Nak. Hanya capek. Tapi Rini tahu ibunya berbohong. Ia melihat mata Sarti yang merah, seperti habis menangis. Malamnya, Sarti tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara bisikan warga tadi terus terngiang di kepalanya. Apa benar mereka sakit karena susuku? Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu tidak mungkin. Bahwa susu itu masih aman. Tapi bayangan wajah anak-anak kecil yang sakit terus muncul di pikirannya. Pagi berikutnya, saat ia menyiapkan susu, tangannya berhenti di atas ember air. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia ragu untuk menambahkan campuran. Namun begitu melihat uang hasil penjualan yang makin menipis di meja, hatinya kembali goyah. Cuma sedikit,
Cuma sampai keadaan membaik, katanya lirih. Ia tidak tahu, pagi itu, seseorang dari puskesmas sudah mengirim laporan ke Dinas Kesehatan tentang dugaan susu oplosan di pasar. Dan nama warung susu Ibu Sarti mulai masuk dalam daftar pemeriksaan. Kebohongan terbongkar. 2 hari setelah kabar anak-anak sakit itu, sebuah mobil putih berhenti di depan warung Sarti. Dari dalam turun 2 orang petugas berpakaian rapi, membawa map dan alat uji kecil. "Permisi, Bu. Kami dari Dinas Kesehatan. Kami dapat laporan tentang susu yang dijual di sini. Kami ingin ambil sampel untuk diperiksa," kata salah satu dari mereka sopan tapi tegas. Sarti tertegun. Wajahnya pucat seketika. "Sampel? Ada apa, Pak?" "Hanya pemeriksaan rutin, Bu. Mohon kerjasamanya." Tangannya gemetar saat menuangkan susu ke dalam botol kecil milik petugas. Cairan putih itu terlihat bersih dan mulus, tak ada yang aneh bagi mata awam. Tapi di dada Sarti, rasa takut menyesakan. Setelah para petugas pergi, Rini menghampiri ibunya. "Bu, mereka tadi dari mana?" Sarti mencoba tersenyum. "Gak apa-apa, cuma periksa biasa." Namun suaranya serak, dan Rini tahu ibunya sedang berbohong lagi. Malam itu, Sarti tak bisa tidur. Ia menatap jam dinding, menunggu pagi datang dengan cemas. 2 hari kemudian, kabar itu datang. Petugas kembali datang membawa surat hasil pemeriksaan. "Bu Sarti," kata salah satu dengan nada berat, "kami menemukan campuran tepung dan zat pengental dalam susu ibu. Zat itu tidak berbahaya dalam jumlah kecil, tapi tetap melanggar aturan pangan." Sarti terdiam. Dunia serasa berhenti berputar. Warga yang mendengar kabar itu segera berdatangan. Ada yang kecewa, ada yang marah. "Bu Sarti, kenapa tega? Kami percaya sama ibu. Masa susunya dicampur? Anak saya sampai ke dokter, Bu." Sarti mencoba menjelaskan, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Air mata mengalir di pipinya. Saya cuma ingin anak saya sekolah, saya gak punya pilihan lain." Namun kalimat itu tenggelam di tengah kerumunan. Rini berdiri di sisi ibunya, wajahnya pucat tapi tegar. Ia memegang tangan Sarti erat-erat. "Sudah, Bu, jangan ngomong apa-apa dulu," bisiknya pelan. Petugas akhirnya menutup warung itu sementara. Papan kayu bertuliskan "Susu murni Ibu Sarti" dilepas dan disandarkan ke tembok. Sarti menatap papan itu lama, seolah melihat sebagian dari dirinya ikut roboh bersama papan itu. Malamnya, rumah mereka sepi. Rini duduk di samping ibunya yang menunduk di kursi bambu. "Bu," kata Rini pelan, "gak apa-apa. Mungkin ini caranya Tuhan nyuruh kita berhenti bohong." Sarti menatap wajah anaknya yang lembut tapi kuat. Air matanya jatuh lagi, kali ini tanpa ia tahan. Ia memeluk Rini erat sambil berbisik, "Iya, Nak. Ibu sudah cukup menipu. Ibu janji gak akan lagi." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, malam itu Sarti benar-benar menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar. Harga sebuah dosa. Sejak warung susu ditutup, rumah Sarti menjadi sepi. Tak ada lagi aroma susu hangat, tak ada lagi suara anak-anak tertawa di pagi hari. Hanya keheningan dan rasa malu yang menekan dadanya setiap hari. Orang-orang kampung kini jarang menyapa. Beberapa hanya berbisik saat lewat di depan rumah. "Itu ibu yang jual susu oplosan." Kata-kata itu membuat langkah Sarti terasa berat tiap kali keluar rumah.
Rini tetap berangkat sekolah meski sering diejek teman. Namun setiap sore, ia pulang lebih cepat, duduk di samping ibunya tanpa banyak bicara. "Bu, ayo makan." "Ibu gak boleh terus begini," katanya lembut. Sarti menatap wajah putrinya. "Ibu sudah bikin kamu malu, ya, nak?" Rini menggeleng. "Aku sedih, Bu. Tapi aku lebih sedih kalau ibu menyerah. Semua orang bisa salah, tapi gak semua mau berubah." Ucapan itu menggema di kepala Sarti hingga malam tiba. Ia sadar, rasa bersalah saja tidak cukup. Ia harus memperbaiki semuanya. Beberapa hari kemudian, Sarti mendatangi kantor kelurahan dan menandatangani surat pernyataan agar tak mengulangi perbuatannya. Hukuman itu ringan, tapi rasa malu di hatinya jauh lebih berat. Namun suatu pagi, Sarti berdiri di dapur, menatap panci berdebu yang dulu ia gunakan. "Ibu mau mulai lagi," katanya pada Rini. Tapi kali ini, jujur. Mereka menjual beberapa perabot untuk membeli sedikit susu murni dari Pak Jono, sang peternak. Melihat tekad itu, Pak Jono tersenyum. "Kalau ibu sungguh mau berubah, saya bantu. Ambil dulu susunya, bayarnya nanti." Sarti hampir menangis. Malam itu, ia merebus susu murni tanpa campuran, menatap uap putih yang naik perlahan. "Putih, jujur, dan bersih," bisiknya. "Seperti seharusnya. Menebus kesalahan." Hari-hari kembali berjalan, tapi kali ini tanpa hiruk-pikuk pembeli. Warung Sarti kini sederhana, hanya papan kayu kecil di depan rumah dan panci berisi susu murni yang jumlahnya tak seberapa. Namun di wajahnya ada ketenangan yang dulu tak pernah ia rasakan. Awalnya, tak ada yang datang membeli. Orang-orang masih ragu, masih mengingat masa lalu. Tapi Sarti tidak menyerah. Setiap pagi ia berdiri di depan warung sambil tersenyum ramah pada siapapun yang lewat. "Silakan, Bu. Susu murni, tanpa campuran apapun," ucapnya lembut, meski sering diabaikan. Suatu pagi, seorang ibu muda datang menghampiri. "Bu Sarti, boleh saya coba segelas?" katanya ragu. "Tentu, Bu." "Hangat, baru direbus," jawab Sarti dengan senyum tulus. Ibu itu meneguh perlahan. Rasanya lembut, murni, dan hangat. Tak ada rasa aneh seperti yang dulu pernah dibicarakan orang. Enak, Bu. Saya beli 2 botol, ya." Sarti hampir tak percaya. Itu pelanggan pertamanya setelah berminggu-minggu. Hari itu, ia bekerja sambil tersenyum terus. Rini yang melihat ibunya senang ikut membantu setiap sore. Ia mencuci botol, melayani pembeli, dan menulis papan kecil baru di depan warung. Susu murni Ibu Sarti jujur lebih nikmat. Perlahan, warga lain mulai datang lagi. Mereka melihat perubahan pada Sarti, lebih tenang, lebih tulus. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi kebohongan. Suatu sore, Guru Kiem datang membawa anaknya. "Sarti, saya dengar kamu jualan lagi. Boleh saya beli? Anak saya kangen susunya." Sarti tersenyum haru. "Tentu, Bu. Tapi sekarang benar-benar murni, saya janji." Mereka tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, Sarti merasa diterima lagi. Malam itu, ia duduk di teras dengan Rini, memandangi langit penuh bintang. "Bu," kata Rini pelan, "lihat, semua mulai baik lagi, kan?" Sarti mengangguk. "Iya, Nak. Kadang butuh jatuh supaya kita tahu cara berdiri dengan benar."
Uap dari susu hangat di tangannya menari di udara malam. Kali ini, bukan aroma kebohongannya menyertai, melainkan ketenangan dari kejujuran yang baru ia temukan. Susu terakhir Ibu Sarti. Pagi itu, matahari bersinar lembut menembus jendela dapur. Sarti menyalakan kompor seperti biasa, merebus susu murni yang ia beli dari Pak Jono. Uap hangat memenuhi ruangan, membawa aroma menenangkan. Tapi tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya. "Bu, istirahat dulu. Aku bantu rebus susunya," kata Rini khawatir. Sarti tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Mungkin ini terakhir kali ibu yang buat. Setelah ini, kamu yang lanjutkan, ya." Rini terdiam, menatap ibunya. "Kenapa bicara begitu?" Sarti menatap panci di depannya. "Ibu cuma ingin kamu terus jujur. Ibu pernah salah, tapi jangan sampai kamu begitu juga." Hari itu, Sarti masih melayani pelanggan dengan senyum. Banyak warga datang, membeli susu sambil memuji rasanya. "Susu ibu sekarang enak sekali," kata seorang pembeli. Sarti tersenyum pelan. Mungkin karena dibuat dengan hati yang tenang. Sore hari, setelah menutup warung, Sarti duduk di depan rumah memandangi langit jingga. Ia tersenyum, lalu menutup mata dengan damai. Keesokan harinya, Rini menemukan ibunya telah pergi dengan tenang. Di sampingnya, masih ada segelas susu hangat yang belum diminum. Beberapa hari kemudian, warga menempelkan papan kayu di depan warung itu bertuliskan, "Susu Ibu Sarti, kejujuran tak pernah kadaluarsa." Rini meneruskan usaha ibunya. Setiap kali uap susu naik, ia selalu teringat pesan terakhir itu. "Jujur mungkin berat, Nak, tapi menenangkan." Thank you.